Halo guys, para mahasiswa semua. Ini merupakan bagian terakhir dari materi review beberapa block chipper dan stream chipper. Pada video bagian kelima ini, kita khusus akan membahas tentang dua buah stream chipper, yaitu RC4 dan A5. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Kita mulai dengan RC4 terlebih dahulu. RC4 termasuk ke dalam kelompok chipper alir atau stream chipper. RC4 dibuat oleh kriptografer Ron Rivers pada tahun 1987 dari laboratorium RSA. RC pada nama RC4 ini merupakan singkatan dari Ron Scott. Versi lain mengatakan RC ini adalah reverse chipper. RC4 banyak digunakan di dalam beberapa sistem keamanan, misalnya di dalam protokol SSL atau Secure Socket Layer. Protokol ini akan kita bahas pada materi kuliah selanjutnya nanti. Kemudian juga dipakai di dalam WEP, Wide Equivalent Privacy, dan di dalam WPA, Wi-Fi Protect Access, untuk perangkat nirkabel. RC4 pada awalnya merupakan rahasia dagang. Artinya, kode programnya tidak disebarluaskan kepada pihak lain. Hanya Ron Rivers yang mengetahuinya sebagai pembuatnya. Namun pada bulan September 1994, deskripsi RC4 dikirim secara anonim ke milis Cypherpunks, lalu dikirim ke niche group Sci.crypt dan menyebar di internet. Kode programnya berhasil di re-engineering dan dikonfirmasi sama dengan kode program aslinya. Karena telah diketahui oleh orang, maka RC4 bukan lagi rahasia dagang. Statusnya sekarang, implementasi tidak resmi adalah legal, tetapi tidak boleh menggunakan nama RC4. Maka digunakan nama ARC4 untuk menghindari masalah trademark. Karena RC4 termasuk ke dalam kelompok chipper alir atau stream chipper, maka RC4 membangkitkan keystream atau kunci alir yang nantinya akan di XOR-kan dengan plaintext. Namun bedanya di sini, kunci alir yang dibangkitkan adalah dalam ukuran byte setiap kalinya. Jadi bukan 1 bit setiap kalinya. Untuk membangkitkan kunci alir tersebut, RC4 menggunakan dua buah status internal yang terdiri dari, pertama adalah sebuah larik yang berukuran 256 elemen. Yang elemen-elemennya diindeks sebagai S0, S1, sampai S255. Elemen-elemen larik ini diisi dengan angka 0 sampai 255 yang nantinya akan diacak atau dipermutasi. Permutasi merupakan fungsi dari kunci eksternal K yang panjangnya variabel. Kemudian status internal berikutnya adalah dua buah pencacah indeks yaitu I dan J. RC4 terdiri dari dua subproses. Yang pertama adalah KSA atau Key Scheduling Algorithm. Ini adalah subproses untuk menginisialisasi larik S ini, kemudian mengacak nilai-nilainya. Dan yang kedua adalah PRGA, yaitu Pseudo Random Generation Algorithm. Disinilah dibangkitkan kunci alir tersebut yang akan di-XOR-kan dengan karakter-karakter plaintext. Kita bahas subproses yang pertama, yaitu Key Scheduling Algorithm atau KSA. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Inisialisasi larik S, yaitu setiap elemennya diisi dengan nilai 0, 1, sampai 255. Jadi S0 diisi dengan 0, S1 dengan 1, S2 dengan 2, dan seterusnya. S255 diisi dengan 255. Ini dinyatakan dalam pseudocode seperti ini. For I dari 0 to 255, do SI diisi dengan I. Jadi, akibat inisialisasi ini, maka larik S berisi nilai 0 sampai 255. Pada langkah kedua, lakukan pengacakan atau permutasi nilai-nilai di dalam larik S berdasarkan kunci eksternal K. K adalah kunci yang diberikan oleh pengguna yang panjangnya variabel. K dapat dipandang sebagai larik karakter yang panjangnya adalah length K. Cara pengacakannya dinyatakan dalam pseudocode sebagai berikut. Status J mulai diisi dengan 0. Lalu, untuk setiap elemen pada larik S mulai dari elemen ke 0 sampai 255, do, hitung nilai J yang baru, yaitu J ditambah SI, ditambah dengan nilai K I mod length K, yaitu elemen kunci eksternal pada posisi I mod length K,
lalu kemudian penjumlahan ini dimod dengan 256. Lalu pertukarkan elemen pada posisi SI dengan SJ. Permutasi ini akan menyebabkan elemen-elemen di dalam larik S yang pada mulanya tersusun menaik dari 0 sampai 255 sekarang menjadi teracak. Subproses yang kedua adalah PRGA atau Pseudo Random Generation Algorithm. Di dalam PRGA inilah dibangkitkan byte-byte kunci alir yang nantinya akan di XOR-kan dengan karakter-karakter plain text. Byte-byte kunci alir diambil dari elemen di dalam larik S. Cara pembangkitan kunci alirnya adalah dengan mengambil dua buah elemen di dalam larik S, yaitu SI dan SJ, kemudian dipertukarkan keduanya, lalu menjumlahkan keduanya dalam modulus 256. Hasil penjumlahannya menyatakan posisi elemen di dalam larik S yang nantinya elemen tersebut menyatakan byte kunci alir yang akan di XOR-kan dengan karakter plain text. Secara lebih rinci, algoritma di dalam PRGA tersebut dinyatakan dalam pseudocode sebagai berikut. Status I dan J di sini diset mula-mula dengan 0. Nah, di sini kita dalam pembangkitan byte-byte kunci alir juga langsung mengXOR-kannya dengan karakter-karakter plain text. Plain text kita nyatakan dengan P. P adalah sebuah string yang panjangnya adalah length P. Nah, misalkan plain text tersebut diindeks elemennya dari 0 sampai length P min 1. Maka kita melakukan pengulangan ya sepanjang huruf-huruf plain text yaitu for indeks dari 0 sampai length P min 1 do. Status I di sini kita ganti dengan yang baru yaitu I tambah 1 mod 256. Misalkan ini hasilnya. Kemudian J, nilai J yang baru adalah J tambah SI mod 256. Misalkan nilainya adalah ini. Nah, kemudian dipertukarkan keduanya. Ya, di swap. Ya, swap SI dengan SJ. Nah, setelah itu dijumlahkan ya SI dengan SJ tersebut. SI tambah SJ mod 256. Ya, misalkan hasil penjumlahan itu adalah T. Nah, T adalah menyatakan indeks atau posisi elemen di dalam larik S. Nah, misalkan elemen di dalam larik S pada posisi T ini adalah U. Jadi ST di sini adalah U. Nah, inilah yang menjadi byte keystream ya atau byte kunci alir yang akan di XOR-kan dengan huruf plain text pada posisi IDX. Dan hasilnya adalah ciphertext. Inilah yang akan dikirim atau misalnya disimpan. Ini adalah larik S ya, yang sudah kita jelaskan tadi prosesnya. Isu penting di dalam RC4 tentu saja adalah keamanannya. Karena RC4 adalah chipper alir, maka ia tidak kuat terhadap serangan seperti flip bit attack. Nah, serangan ini sudah pernah kita bahas di dalam video kuliah tentang stream chipper, silakan lihat kembali ya. Ini serangan dengan cara membalikkan bit ya pada suatu karakter ciphertext ya, misalnya dari bit 0 menjadi bit 1 sehingga ketika didekripsi hasilnya berubah ya. Selain flip bit attack, maka RC4 juga tidak tahan terhadap serangan stream attack lainnya. Saat ini keamanan RC4 sudah berhasil dipecahkan dalam hitungan jam atau hari. Sehingga pada bulan Februari tahun 2015, RC4 dilarang penggunaannya di dalam protokol Transport Layer Security. Tentang pelarangan ini dapat dibaca di dalam dokumen RFC 7465 ya, pada laman berikut. RC4 cocok digunakan untuk mengenkripsi berkas citra karena piksel-piksel citra memiliki nilai keabuan 0 sampai 255 atau dinyatakan dalam satuan byte. Sehingga jika piksel-piksel tersebut dienkripsi dengan RC4, maka hasil enkripsinya juga berupa byte yang nilainya antara 0 sampai 255. Jadi, kalau sebuah gambar dienkripsi dengan RC4, maka gambar tersebut ciphertextnya masih bisa ditampilkan oleh aplikasi seperti Microsoft Paint atau Adobe Photoshop, seperti gambar ini. Kedua, RC4 juga cocok digunakan untuk mengenkripsi record atau fill di dalam basis data. Karena enkripsinya adalah dalam satuan byte, sehingga jika data di dalam fill atau record tersebut enkripsi, maka hasil enkripsinya juga akan menghasilkan ciphertext yang ukurannya sama dengan ukuran plain text. Kita bisa mengenkripsi hanya record-record tertentu saja
Misalnya seperti ini, hanya record yang berwarna kuning ini saja yang dienkripsi. Dan hasil enkripsinya berupa ciphertext yang sepanjang plaintext-nya, sehingga tidak akan melebihi ukuran field data yang sudah didefinisikan. Cipher alir kedua yang kita bahas adalah A5, atau sering juga dinamakan dengan Kasumi. A5 adalah sebuah cipher alir yang digunakan untuk mengenkripsi transmisi sinyal percakapan dari standar telepon seluler GSM. GSM singkatan dari Group Special Mobile. Ini adalah jenis sinyal seluler yang umum digunakan. Selain GSM, kita juga mengenal jenis sinyal lainnya yaitu CDMA. Sinyal GSM dari telepon seluler dikirim sebagai barisan frame. Satu frame panjangnya 228 bit. Dan setiap frame dikirim setiap 4,6 milidetik. A5 digunakan untuk menghasilkan kunci alir atau keystream sepanjang 228 bit, yang nantinya akan di-XOR-kan dengan setiap frame, yang juga panjangnya 228 bit. A5 menerima masukan yaitu kunci eksternal, atau disebut juga dengan session key, yang panjangnya 64 bit. GSM merupakan standar telepon seluler di Eropa, dan A5 juga dikembangkan oleh salah satu negara Eropa, yaitu Prancis. A5 digunakan untuk mengenkripsi sinyal-sinyal GSM di Eropa. Namun tidak semua operator GSM mengimplementasikan enkripsi dengan A5, bergantung regulasi di negara tersebut. Di Indonesia misalnya, negara kita melarang operator seluler untuk mengenkripsi sinyal, karena sinyal-sinyal yang tersebut harus dalam bentuk plain text agar pihak penegak hukum dapat menyadap komunikasi orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, terorisme, dan sebagainya. A5 ada dua versi. Yang pertama adalah A5 versi 1. Ini merupakan versi kuat A5 yang umumnya digunakan di Eropa. Yang kedua adalah A5 versi 2, disebut juga dengan Kasumi. Ini adalah versi untuk ekspor. Dan dikatakan ini lebih lemah daripada A5 versi 1. Algoritma A5 versi 1 pada awalnya rahasia, tetapi pada tahun 1994 melalui reverse engineering, algoritmanya berhasil terbongkar dan kode programnya kemudian menyebar di internet. A5 menggunakan 3 buah LFSR atau Linear Feedback Shift Register, yaitu LFSR pertama, kedua, dan yang ketiga. Setiap LFSR memiliki panjang register yang berbeda-beda. Register pertama memiliki panjang 19 bit, register LFSR yang kedua 22 bit, register LFSR yang ketiga 23 bit. Tentang LFSR ini sudah pernah kita bahas di dalam video kuliah tentang stream chipper. Silakan lihat kembali videonya. Register di dalam LFSR ini diindeks bit-bitnya dari kanan ke kiri. Bit paling kanan adalah bit yang paling tidak penting, yaitu least significant bit. Jadi sini 0, 1, 2, 3, sampai 18 untuk register pertama. Untuk register kedua, karena panjangnya 22 bit, berarti diindeks dari 0, 1, sampai 21. Untuk register yang ketiga, 0 sampai 22. Nah, luaran dari A5 adalah hasil XOR dari ketiga buah LFSR ini. Jadi output yang dihasilkan dari setiap LFSR ini di-XOR-kan. Nah, inilah yang menjadi output dari A5. Pada setiap LFSR, terdapat sebuah bit yang akan mengendalikan pendetakan atau clock. Pada LFSR yang pertama, bit kendali detaknya adalah pada bit yang ke-8. Sedangkan pada LFSR yang kedua pada bit ke-10, dan pada LFSR yang ketiga pada bit yang ke-10 juga. Kemudian pada setiap register terdapat bit-bit detak. Jadi pada register pertama, bit-bit detaknya adalah pada bit 13, 16, 17, 18. Pada register yang kedua, bit detaknya pada bit ke-20 dan bit ke-21. Dan pada register yang ketiga, bit detaknya adalah bit ke-7, ke-20, 21, dan 22. A5 bekerja dalam sejumlah putaran. Pada setiap putaran, setiap register pada setiap LFSR itu akan didetak atau di-clock dalam fase stop-go dengan menggunakan kaidah mayoritas yang bunyinya begini. Pada setiap putaran I-nya dari 1 sampai 64, bit-bit kendali detak yang terletak di tengah ini itu akan diperiksa
lalu ditentukan bit mayoritasnya, yaitu yang memiliki nilai 50% plus 1. Apakah mayoritasnya bit 0 atau bit 1? Jika bit tengah, bit kendali detak ini sama dengan bit mayoritas tersebut, maka register tersebut didetak. Ya. Cara pendetakannya adalah semua bit-bit detak pada register ini, yaitu yang berwarna biru ini, di XOR-kan. Ya. Kemudian hasilnya diletakkan pada bit pada posisi LSB dengan cara menggeser bit-bit lainnya ke kiri. Nah, bit yang paling ujung ini akan terlempar keluar. Hal ini juga akan dilakukan pada register lainnya. Biasanya pada setiap putaran, 2 atau 3 buah register didetak. Peluang sebuah register didetak pada setiap putaran adalah 3/4. Bit paling kiri yang terlempar ini, yaitu bit ke-18, bit ke-21, bit ke-22, kemudian di XOR-kan bersama-sama. Nah, bit inilah yang akan menjadi luaran dari ketiga buah LFSR ini. Proses pembangkitan bit-bit acak di dalam A5 berdasarkan kunci sesi K adalah sebagai berikut. Ketiga register pada awalnya diinisialisasi seluruh bitnya dengan 0. Selanjutnya dilakukan 64 putaran pertama, yaitu 64 bit kunci sesi K dicampur dengan bit register berdasarkan skema berikut, yaitu pada setiap putaran I dari 0 sampai 63, bit KI ditambahkan ke bit LSB dari setiap register R dengan menggunakan operasi XOR sebagai berikut, yaitu pada posisi LSB register yaitu R0, nilai LSB yang baru adalah nilai LSB yang lama di XOR-kan dengan bit KI. Selanjutnya, setelah 64 putaran pertama, ketiga buah register didetak lagi selama 22 putaran tambahan. Selama 22 putaran tambahan tersebut, 22 bit dari nomor frame, yaitu Fn, dicampur dengan bit register berdasarkan skema berikut. Jadi frame-frame yang akan dibangkitkan itu diberi nomor, yaitu F0, F1, F2, dan seterusnya. Nah, 22 bit dari setiap nomor frame itu dicampur dengan bit register berdasarkan skema berikut, yaitu pada putaran I dari 0 sampai 21, ya, bit FNI ditambahkan ke bit LSB dari setiap register R dengan menggunakan operasi XOR, yaitu bit LSB yang baru pada setiap register, yaitu R0, adalah nilai bit LSB yang lama di XOR-kan dengan bit Fn yang ke I. Nah, isi register pada akhir putaran menyatakan kondisi awal untuk pembangkitan frame sepanjang 228 bit. Kemudian, ketiga register didetak selama 100 putaran dalam fase stop go dengan menggunakan kaidah mayoritas yang sudah dijelaskan tadi, namun bit-bit luarannya dibuang atau tidak dipakai. Selanjutnya, ketiga register didetak selama 228 putaran dalam fase stop go menggunakan kaidah mayoritas tersebut untuk menghasilkan bit-bit kunci alir sepanjang 228 bit. Pada setiap putaran dihasilkan 1 bit yang merupakan hasil XOR bit-bit MSB yang terlempar. Kunci alir sepanjang 228 bit inilah yang kemudian digunakan untuk mengenkripsi frame pesan sepanjang 228 bit. Algoritma A5 versi 1 telah digunakan untuk mengenkripsi semua percakapan dan komunikasi data melalui telepon seluler GSM di Eropa. Biasanya program A5 versi 1 ini ditanam di dalam chip pada kartu SIM card. Di negara-negara di mana operator telepon seluler dilarang melakukan enkripsi sinyal seperti Indonesia, maka program A5 itu tidak diaktifkan atau di-disable, sehingga semua sinyal terkirim dalam bentuk plain text. Keamanan A5 terletak pada pembangkitan bit-bit acak yang dihasilkan oleh 3 buah LFSR tersebut. Tujuan kriptanalisis A5 adalah untuk menemukan kunci sesi yang digunakan dalam pembangkitan bit-bit acak. Dalam serangan tersebut diasumsikan penyerang mengetahui luaran A5 pada periode awal komunikasi. Untuk selanjutnya menemukan kunci sesi yang digunakan untuk mendekripsi sisa komunikasi selanjutnya.
Serangan yang dilakukan terhadap A5 versi 1 adalah non-planted attack. Serangan semacam ini pertama kali dilakukan oleh Ross Anderson pada tahun 1994. Ross Anderson mencoba menerka 42 bit isi register R1 dan R2 dan menurunkan 23 bit R3 dari ke 42 bit tersebut. Pekerjaan menemukan kunci tersebut dilakukan pada komputer PC dan membutuhkan waktu komputasi lebih dari sebulan. Pada tahun-tahun selanjutnya, para kriptoanalis berhasil menemukan kunci hanya dalam waktu beberapa menit saja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa A5 versi 1 sudah berhasil dikriptoanalisis. Demikianlah dengan berakhirnya video ini, maka materi tentang review beberapa block chipper dan stream chipper diakhiri sampai di sini. Silakan mengulang kembali, menonton kembali, dan saya ucapkan selamat belajar.